Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa usalli wa usallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah yang dirahmati oleh Allah Jalla fi'ula, kita akan lanjutkan pembahasan kita karena ini sejatinya syarahnya harusnya cukup panjang, tapi kita akan coba manfaatkan waktu yang ada sebisa dan semampu yang Allah mudahkan. Kita sudah menyelesaikan pembahasan sebelumnya, yaitu bahwasanya di dalam sunnah Nabi SAW tidak boleh ada kias, kecuali kias yang benar-benar sudah diisyaratkan oleh sunnah itu sendiri. Dan juga telah kita sebutkan bahwasanya Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan bahwasanya sunnah Nabi SAW tidak boleh dipandu oleh logika dan hawa nafsu. La tudrak bil uqul walal ahwa. Karenanya Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau As-Sawa'iq Al-Mursalah, beliau menyebutkan kurang lebih maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan akalnya Nabi SAW sebagai akal yang paling baik. Kalaulah seandainya seluruh akal manusia, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, ditimbang dengan akalnya Nabi SAW, maka akalnya Nabi SAW adalah akal yang lebih cerdas dari semua akal manusia. Tetapi Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Allah menyebutkan bahwasanya Nabi SAW itu tidak tahu apa itu iman, tidak tahu apa itu bukan iman, kecuali setelah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya seorang hamba dalam perkara khususnya masalah akidah, masalah gaib, dia menyandarkan sesuatu berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di dalam Al-Quran dan diwahyukan kepada nabinya alaihi salatu wassalam di dalam As-Sunnah. Karena itu ketika seorang mulai berbicara dengan akalnya, dipandu dengan akalnya, dan dia disetir oleh hawa nafsunya, maka dia akan disebutkan oleh para ulama, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang berbicara dalam sesuatu yang bukan bidangnya, maka dia akan mendatangkan sesuatu yang aneh dan nyeleneh. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya alaihi salatu wassalam di dalam segala sesuatu. Kalau kita lihat dari awal Al-Quran sampai akhir, satu permintaan yang disuruh oleh Allah kepada nabinya alaihi salatu wassalam, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, katakanlah wahai Rasulullah, ya Allah tambahkan untukku ilmu. Karena ilmu adalah awal dari segala kebaikan. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim juga menyebutkan, tidak ada satupun pujian di dalam Al-Quran kecuali sebabnya adalah ilmu, dan tidak ada satupun celaan di dalam Al-Quran kecuali sumbernya adalah ilmu. Hari ini kita baca, kalau di buku ini halaman 58. Imam Ahmad mengatakan, wa minas sunnatil lazimah allati man taraka minha khaslah walam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Kata Imam Ahmad rahimahullah, salah satu sunnah di sini kalau kita lihat syarah para ulama, mereka menyebutkan di sini Imam Ahmad ingin masuk lebih detail dalam masalah akidah. Yang mana sebelumnya beliau memaparkan akidah dan manhaj secara umum. Di sini Al-Imam Ahmad sudah mulai semakin masuk dalam masalah akidah. Karena sejatinya seorang hamba atau seorang muslim itu dia masuk golongan yang 1 atau 72, itu poinnya sangat jelas adalah dalam masalah akidah, yang ini akan dimulai oleh Imam Ahmad rahimahullah. Beliau menyebutkan salah satu sunnah yang diyakini bahwasanya siapapun yang meninggalkan sebagian saja dari sunnah ini, yaitu dari akidah ini, dia tidak menerimanya atau dia tidak beriman kepadanya, maka dia tidak dikatakan sebagai ahlu sunnah. Jadi di sini kita akan membahas sebuah poin yang siapa yang tidak menerimanya
atau tidak menerima bagian kecil dari poin ini, maka dia bukan ahlu sunnah. Pasti dia bukan ahlu sunnah tanpa diragukan lagi. Kata beliau, al-imanu bil qadar khairihi wa syarrihi. Yang beliau mulai di sini, nanti beliau akan jabarkan ya poin-poin akidahnya. Tapi beliau mulai di sini adalah al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman dengan takdir, takdir baik dan takdir buruk. Di sini beliau akan mulai dengan takdir. Kita baca dulu matannya baru kita sampaikan syarah para ulama. Wa tasdiqu bil ahadits fihi, dan membenarkan hadis-hadis yang datang tentang masalah takdir. Wal imanu biha, kemudian dia percaya kepada hadis itu. Setelah dia benarkan hadis, dia harus percaya. La yuqalu lima, ketika dia mendapatkan hadis itu tidak boleh dia katakan mengapa. Ini harus dipastikan, tidak boleh dikata mengapa. Jadi asalnya mengapa di sini nanti juga akan kita syarahkan insyaallah. Wala kaifa, tidak boleh juga ditanya bagaimana. Ini kalau kita dapat hadis tentang takdir, kenapa begitu ya? Bagaimana kok bisa begini? Nah, ini dilarang. Beliau menyebutkan ini dilarang. Innama huwa tasdiqu wal imanu biha. Dalam masalah takdir ini, poin paling menentukan keselamatan akidah seorang adalah dia harus beriman dan membenarkan. Hanya itu. Dia beriman dan membenarkan. Kemudian saya tuntaskan dulu matanya. Wa man lam ya'rif tafsir al-hadis. Gimana nih? Kalau orang itu enggak sampai akal dan logikanya, bagaimana nasibnya dia? Kata beliau, wa man lam ya'rif tafsir al-hadis. Dan siapa yang tidak memahami penjelasan hadis, artinya hadis sudah jelaskan tentang takdir tapi dia tidak paham. Wa yablughuhu aqluhu, akalnya enggak sampai ke situ. Karena orang tingkatan logik kecerdasannya berbeda-beda. Ada orang memahami, ada orang yang setengah memahami, ada orang yang tidak paham. Faqad kufiya dzalik wa uhkima lahu fa alaihi al-imanu bihi. Kata beliau, maka hal itu sudah cukup dan sempurna baginya, hendaknya dia beriman dan berserah diri kepadanya. Maksudnya begini, siapa yang tidak paham ketika telah dijelaskan oleh gurunya, dijelaskan masalah takdir, kemudian akal pikirannya juga tidak menembus hal itu, maka tidak pahamnya dia itu bukan masalah. Tidak pahamnya dia itu bukan masalah. Yang penting bagi dia adalah beriman dan berserah diri. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu poinnya. Yang terakhir, mislu hadis as-sadiqil masduq wa mislu ma kana misluhu fil qadar. Seperti hadis as-sadiqul masduq, nanti kita akan sebutkan, dan hadis dalam bab takdir. Di sini ma'asyiral jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Imam Ahmad secara tegas di sini menyebutkan bahwa poin ini adalah poin yang penting bagi seorang untuk menentukan nasib dia ahlu sunnah atau bukan. Karena poin ini adalah poin di antara satu dari 6 usul iman, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, hari akhir, kemudian kepada takdir. Karena masalah ini kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan 6 poin ini di satu tempat. Contohnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kullun amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Kemudian la yu'min walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malak, dan seterusnya tidak disebutkan tentang takdir. Tetapi takdir disebutkan di dalam surah yang lain. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Sehingga muncul di antara kelompok-kelompok dalam Islam, ada yang mengingkari takdir, ada yang mengingkari takdir, yang sejatinya sebagian dari mereka telah masuk di dalam kekufuran, walaupun sebagian mereka adalah orang yang perlu untuk lebih dijelaskan masalah takdir ini. Tetapi jelas, apakah iman kepada takdir masuk rukun iman? Masuk atau tidak? Masuk. Hadis Jibril alaihi salam sangat jelas memaparkan, kalaupun kita tutup dulu Al-Quran, kita lihat hadis Jibril yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang tingkatan iman, maka atau tingkatan di dalam Islam, maka dijelaskan bagaimana Islam, bagaimana iman, dan bagaimana ihsan. Disebutkan oleh Jibril bahwasanya iman
an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini jelas. Kalau masalah ini mungkin akan lebih cepat selesai. Tapi masalahnya nanti adalah bagaimana memahami takdir. Dan situ juga penentu seorang itu ahlu sunnah atau tidak. Makanya ketika para ulama menyebutkan tentang masalah fitnah yang menimpa kaum muslimin, mereka bagikan fitnah itu menjadi dua kelompok besar, yaitu syahwat dan syubhat. Kemudian mereka berbicara bahwa al-qulubud dha'ifah, hati manusia itu rawan dan rentan, lemah. Wasyubahu atau wasyubhat khattafah, sementara syubhat itu menyambar. Maka di sini poin inilah yang masuk ke dalam kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir. Maka man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Konsep ini harus kita pegang dalam hidup kita. Siapa yang telah Allah berikan hidayah, tidak mungkin Allah sesatkan dia. Tidak ada yang mampu menyesatkan dia kecuali Allah. Dan siapa yang telah Allah takdirkan sesat, tidak ada yang mampu memberikan hidayah kepada dirinya. Poin ini agar kita tidak menyandarkan diri kita di dalam hidayah yang sudah kita dapati, agar hidayah tersebut tidak lepas dari kita. Kita lihat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Di sini saya bacakan dulu. Syekh Jibrin rahimahullah, beliau menyebutkan bahwasanya beriman kepada takdir merupakan salah satu dari rukun iman yang 6. Kemudian beliau membawa hadis Nabi SAW untuk menjelaskan bahwa takdir itu ada. Hadis itu adalah hadis yang diriwayatkan yang disabdakan oleh Nabi SAW kepada seorang sahabat yang saat itu masih kecil. Nabi SAW mengatakan, wa'lam annal ummah, ketahuilah bahwa seluruh umat ini manusia, law istama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lan yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahallahu lak. Kalau manusia berusaha untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak bisa menghadirkan manfaat kecuali manfaat yang telah dicatat, dituliskan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Dan ini agar hati kita tidak condong kepada manusia. Agar hati kita tidak condong kepada manusia, ketahuilah bahwasanya manfaat yang diberikan manusia kepada kita itu sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan agar orang yang memberikan manfaat kepada manusia, dia tidak jatuh di dalam ujub. Jangan sampai dia mengatakan, ini keutamaanku, ku berikan kepada dirimu. Maka dia harus ingat manfaat itu hanyalah datang dari Allah Ar-Rahmanur Rahim. Walau istama'u ala an yadurruka bisyai'in. Dan seandainya mereka bersatu untuk memberikan mudarat kepadamu, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahallahu lak. Mereka tidak bisa menghadirkan mudarat kecuali dengan mudarat yang telah ditakdirkan oleh Allah. Kata Nabi SAW, rufi'atil aqlam, pena catatan telah diangkat. Wajafatis suhub, dan lembaran pun telah kering. Artinya semua telah finish, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kasus yang saat ini terjadi kepada salah seorang dai kepada jalan Allah Azza wa Jalla. La nuzakki 'ala Allahi ahada. Ketika berusaha untuk menjawab pertanyaan yang dihadirkan kepada beliau, kemudian saya tidak nonton videonya, cuma saya baca skripsinya, berita, diwayangkan sosok beliau. Ya benar ya, diwayangkan sosok beliau. Hal itu subhanallah tidak mungkin terjadi kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah dari semua itu mengingatkan saya kepada ucapan seorang penyair mengatakan, idza aradallahu nasra fadilatin tuyat atahalaha lisana hasudin. Kalau Allah ingin menampakkan kebenaran yang sebelumnya tersembunyi, menurut kita nampak ini benar, tapi menurut kalangan lain kan tersembunyi. Atahalaha lisana hasudin. Allah akan bongkar kebenaran yang tersembunyi tadi melalui lisan-lisan yang hasad. Dan semua itu akan menjadi kayu gaharu yang semakin dibakar, maka dia akan semakin harum. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini juga telah mentakdirkan bahwa kasus itu akan terjadi. Mereka tidak akan memberikan manfaat kecuali manfaat yang telah diberikan oleh Allah, tetapkan oleh Allah, dan tidak bisa menghadirkan mudarat kecuali mudarat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkadang kita tidak mampu untuk menyampaikan kepada khalayak yang lebih luas bahwa ini adalah manhaj Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi begitulah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala
ingin menampakkan kebenaran para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam ke negeri Habasyah agar raja ini minimal yang beriman, An-Najasyi rahimahullah, Allah hadirkan para sahabat untuk hijrah ke sana. Kemudian dari mana Najasyi ini tahu kebenaran syariat Nabi alaihi salatu wassalam? Dari Amr bin As, salah satunya yang diutus untuk menjemput kaum muslimin. Saat itu beliau masih belum beriman radhiyallahu taala anhu. Dijelaskan Islam yang disuruh begini, dan begitulah. Tidak jarang Allah Subhanahu wa taala menampakkan kebenaran manhaj Nabi alaihi salatu wassalam melalui orang-orang yang membenci dakwah itu sendiri. Dan tidak ada yang bisa menerima kecuali hati-hati yang membuka gerbang dan pintu-pintunya, dan dia berusaha untuk membedakan mana yang sesuai fitrah, mana yang mengikuti hawa nafsunya. Subhanallah. Di sini hadis yang dibawakan oleh Syekh Jibrin rahimahullah mengajarkan kepada kita bahwasanya semua sudah ditakdirkan. Kemudian kita lihat jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Takdir itu secara bahasa adalah hukum, ini saya ringkas saja, adalah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan seorang hamba atau dalam kehidupan di dunia ini atau kehidupan di alam semesta. Hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Hukum di sini maksudnya adalah aturan hidup yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang dilakukan semuanya telah ditetapkan. Itu secara bahasa. Adapun secara syar'i, kita coba ambil salah satu syarah dari sekian banyak para ulama. Kita lihat syarah dari Al-Imam An-Nawawi ketika beliau mendefinisikan takdir secara istilah. Beliau mengatakan maknahu anna Allah tabaraka wa ta'ala qaddara al-asya' fil qidam. Makna dari takdir adalah Allah telah mentakdirkan, telah menentukan segala sesuatu sejak dulu. Artinya ilmu Allah tidak didahului oleh apapun, semuanya telah ditentukan oleh Allah. Wa alima subhanahu annaha sataqa. Dan Allah tahu bahwasanya takdir itu akan terjadi. Ini saya anak-anak lambatin supaya anak lihat antum nulis. Dan Allah mengetahui bahwa itu akan terjadi fi awqatin ma'lumah, di waktu yang telah ditentukan. Waktunya sudah ditentukan. Indahu subhanahu wa ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang terjadi kemarin hari itu sudah ditentukan, tanggal sekian akan terjadi ini. Kita hadir di subuh hari ini, di pagi hari ini, itu telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini nanti kita akan melihat bagaimana seorang ketika dia tidak menyerahkan diri kepada masalah takdir, dia akan goncang. Nanti antum bisa nilai diri sendiri ya. Coba ketika kita akan jabarkan masalah takdir, nanti akan ada kebingungan. Makanya nanti jangan pulang dulu sebelum saya closing. Kalau tidak akan sedikit ada kerancuan. Nah, itulah definisi dari ala sifatin mahsusah. Ada yang kurang. Ala sifatin mahsusah. Terjadinya dengan sifat tertentu. Artinya seorang kalau dipukul, ya dipukul. Tidak mungkin dia ditendang. Sifatnya khusus. Fahiyya taqa'u ala hasbi ma qadarahu subhanahu wa ta'ala. Semuanya terjadi sesuai dengan yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat di sini Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan bahwasanya dalam masalah iman dengan takdir baik dan buruk ini beliau menyebutkan at-tasdiqu bil ahadits, membenarkan hadis-hadis. Kenapa beliau bawakan hadis-hadis? Karena apakah ada kaum muslimin yang mendustakan ayat? Jawabannya tidak ada. Jawabannya tidak ada. Karena yang menjadi perdebatan umat ini dalam masalah takdir diantaranya adalah poin-poin hadis. Hadis ini sepertinya tidak sesuai dengan fitrah menurut mereka, tidak sesuai dengan logika menurut sebagian mereka. Kemudian di antara mereka ada yang mengatakan ini hadis ahad. Antum pernah dengar ya? Hadis ahad adalah hadis yang minimal diriwayatkan oleh satu orang. Dan hadis ahad hujjah. Contohnya ketika ada seorang mengatakan hadis ahad, itu tidak diterima dalam poin akidah. Coba kita tanyakan kepada dia, dari mana engkau tahu bahwa hadis ahad itu tidak diterima? Dia mengatakan dari guru saya. Pertanyaan, guru yang menceritakan kepada dia tadi
ketika menceritakan satu orang atau banyak? Satu orang atau banyak? Ana ini satu orang apa banyak? Ana menceritakan kepada antum, ana sendiri atau banyak? Ana sendiri. Paham ya maksud Ana? Ana yang sedang mengajarkan ini sendiri atau banyak? Sendiri. Ahad atau bukan? Ahad sebenarnya. Ketika ada orang cerita kepada dia, masalah ini, dia benarin atau tidak masalah dunia? Masalah dunia dia benarin tidak? Misalnya ada misalnya dia ingin bangun rumah, kemudian ada apa istilahnya tuh? Arsitek. Ya. Arsitek menjelaskan begini, dia percaya. Padahal ini manusia. Kemudian masalah poin agama disampaikan wahyu. Dia katakan hadis ahad. Diriwayatkan oleh satu orang, dia tidak percaya. Kira-kira mana yang lebih pertama, mana yang lebih adil? Para sahabat, para ulama atau arsitek ini? Arsitek tidak lebih adil daripada para sahabat dan para ulama. Kenapa ketika dalam urusan arsitek tadi dia percaya, oh saya manut sama arsitek, bangunannya harus begini, besi yang dipilih harus begini, kemudian kedalamannya harus begini untuk pondasinya, dia percaya. Padahal itu juga ahad. Maka poin hadis inilah yang ingin dijelaskan oleh Imam Ahmad, bahwasanya hadis dalam masalah takdir harus dibenarkan. Harus dibenarkan, tidak boleh dia mengingkari hadis tersebut walaupun menurut dia adalah hadis itu adalah hadis yang ahad. Kemudian kata beliau, la yuqalu lima, enggak boleh dikatakan kenapa kok begini, kenapa kok begini. Nah, wala kaifa, dan tidak boleh juga ditanya bagaimana kok bisa begitu. Mengapa dan bagaimana yang tidak boleh itu harus kita kerucutkan agar kita tidak terlalu meluaskan sesuatu yang harusnya memang dia sempit. Tidak boleh bertanya mengapa, tidak boleh ditanya bagaimana, itu dalam rangka untuk masuk dalam ranah takdir, untuk mencari rahasia. Karena gini ya, manusia itu dia akan merasa hebat dan akan ingin dikatakan hebat oleh orang lain kalau dia bisa menembus sesuatu yang tanda kutip rahasia. Paham ya? Misalnya ilmuwan, kenapa dia dikatakan ilmuwan? Kenapa dikatakan profesor? Karena dia bisa menghadirkan sesuatu yang sebelumnya belum dipecahkan oleh yang lain. Sehingga dia diberikan gelar profesor, ilmuwan dan sebagainya. Misalnya ada orang yang bisa menjawab dan orang yang tidak bisa menjawab. Kira-kira mana yang lebih dielu-elukan? Yang bisa menjawab. Tetapi dalam masalah takdir, masalah agama, masalah akidah, tidak seperti itu, khususnya masalah takdir. Maka ucapan mengapa, bagaimana itu tidak boleh, maksudnya adalah tidak boleh ketika tujuannya adalah masuk dalam urusan Allah. Dalam masalah takdir itu sirrun atau asrarullah, rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berusaha masuk ke rahasianya Allah, maka dia tidak akan mampu. Contoh sederhana saja. Ana ngajarin antum nih taklim seperti ini. Kemudian setelah ini ana bahas tentang masalah oil dan gas misalnya. Masalah oil dan gas. Kira-kira apa yang ana ajarkan akan memberikan pencerahan atau tanda kutip menyesatkan? Menyesatkan. Ana berusaha masuk dalam sesuatu yang itu rahasia orang-orang yang artinya hanya diketahui oleh orang-orang yang paham oil dan gas. Tapi Anda berusaha masuk, maka akan apa? Akan menyimpang. Oke, itu menyimpangkan orang lain. Orang yang menyesatkan orang lain itu faktornya apa? Tom harus pahami bahasa Anda ya, agak muter-muter. Kenapa seorang itu bisa menyesatkan orang lain? Ada yang bisa jawab? Karena sebelumnya dia telah sesat dahulu. Dia tidak mungkin bisa menyesatkan orang lain kecuali sebelumnya dia sudah sesat. Sama dalam masalah ini, masalah takdir. Ketika seorang sudah masuk dalam rahasia Allah, kemudian dia ingin jelaskan kepada orang lain, takdir itu begini dan begini, dia akan menyesatkan. Kenapa? Karena sebelumnya dia sudah bingung dalam masalah takdir. Poin ini harus kita mengerti dengan seksama. Agar apa? Agar dalam masalah takdir ini kita bisa memahami dengan hati, bukan memahami dengan logika. Nanti kesimpulannya akan Anda sampaikan di akhir. Makanya beliau katakan innama huwa tasdiqu wal imanu biha. Masalah takdir adalah masalah
membenarkan dalil dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah gaib ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tahu. Di antara dalil yang paling masyhur dalam masalah takdir adalah surah Luqman ayat 34. Surah Luqman ayat 34. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha indahu ilmus saah. Allah di sisi Allah itu punya, hanya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang menurunkan hujan dan Allah yang menurunkan dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa isi dari rahim para wanita. Wa ma tadri, perhatikan ini. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Seorang itu tidak tahu apa yang akan dia lakukan besok dan apa yang akan terjadi besok. Kita nih, ya, kita enggak tahu. Kita mungkin sudah planning, anak akan hadir besok subuh. Tapi kita tidak akan tahu, tidak mungkin tahu apa yang besok terjadi. Kita hanya memplanning. Ini Anda sudah kasih gambaran ya tentang takdir. Nanti kita akan sebutkan 3 kelompok besar dalam masalah takdir. Tapi walaupun kita sudah planning, kita tidak tahu apa yang besok terjadi. Ada yang mungkin sudah niat, tapi dia bangunnya pas azan, akhirnya dia harus sholat di komplek. Ada yang mau hadir sampai akhir, kemudian ditakdirkan dia untuk untuk pulang lebih awal dan sebagainya. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di mana dia akan wafat. Ada kisah Anda pernah sebutkan ya kepada antum, tapi ini Israiliyat. Israiliyat. Artinya begini. Kalau dia itu adalah dari kisah Israiliyat, kita tidak membenarkan, kita tidak mendustakan. Minimal begitu. Tapi kalau dia sesuai dengan poin hadis, maka kita mempercayai. Disebutkan dalam salah satu kisah Israiliyat bahwasanya Nabi Sulaiman, kita ketahui ya, Nabi Sulaiman punya kemampuan begitu banyak yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Suatu ketika Nabi Sulaiman duduk, kemudian datang kepada beliau seorang duduk untuk berbincang seperti halnya orang biasa. Walaupun beliau raja, beliau tetaplah dekat dengan rakyatnya. Tiba-tiba datang orang ketiga dengan pandangan mata yang tajam dan mengerikan. Dan subhanallah, orang yang ketiga yang pandangannya mengerikan ini menatap kepada lawan atau kawan bicaranya Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Sehingga orang yang duduk di samping Nabi Sulaiman ini pun merasa takut. Maka dia katakan kurang lebih maknanya, wahai Nabiullah, sesungguhnya aku lihat orang ini ingin berbuat buruk kepada diriku. Maka sekali lagi ini Israiliyat. Maka dengan kekuasaan yang Allah berikan kepadamu yang mampu mengendalikan awan, tolong terbangkan saya ke negeri sana. Akhirnya diterbangkan dengan awan orang ini ke negeri sana. Maka orang yang tatapannya mengerikan tadi pun pergi juga. Tidak lama setelah itu dia datang lagi. Siapa yang datang? Orang yang tatapannya mengerikan tadi datang lagi. Maka dia katakan, wahai Nabiullah, terima kasih. Artinya dia bersyukur. Terima kasih kenapa? Karena engkau telah mengantarkan fulan ke negeri sana. Karena sesungguhnya Allah tidak mengizinkan aku mencabut nyawanya kecuali setelah dia berada di sana. Subhanallah. Artinya ini malakul maut, malaikat maut. Maksudnya begitu. Dia enggak boleh cabut ketika masih di situ. Tapi orang ini minta ke tempat ajalnya sendiri. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita enggak tahu di mana kita akan wafat. Karena itu disebutkan oleh para ulama cara terbaik untuk mengobati jiwa yang masih larut di dalam dosa, khususnya dosa ketika sendiri adalah ingat bahwasanya wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dia tidak tahu di mana dia akan mati. Subhanallah. Jadi poin dalam masalah takdir menerima dan beriman. Siapa yang tidak sampai akalnya untuk memahami hadis itu di luar kapasitas dia, karena dia juga orang yang baru belajar dan sebagainya, dia sudah berusaha untuk mentelaah, belajar di guru ini, belajar di guru itu, belum juga mampu. Yang penting adalah dia taslim, menyerahkan diri. Seorang itu, saya sering ulang ya menyebutkan, seorang itu tidak dikatakan cerdas ketika dia mampu menjelaskan, tetapi seorang itu
dikatakan cerdas adalah ketika dia mampu untuk percaya sesuatu yang dia tidak mampu untuk menjelaskan. Saya tidak mampu nih menjelaskan masalah takdir, tapi saya percaya takdir itu adalah nyata dan benar karena dia adalah dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun, bukan wala tamutunna illa wa antum azkiya atau wa antum fatinun, dan tidaklah kalian wafat kecuali dalam keadaan cerdas, bukan, tapi dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Imam Ahmad mengisyaratkan kepada hadis as-sadiqul masduq. Hadis as-sadiqul masduq adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud. Di situ dijelaskan oleh Nabi SAW. Ini hadis keberapa? Arba'in Nawawiyah. Dijelaskan oleh Nabi SAW. Ini Ibnu Mas'ud ingin meriwayatkan dari Nabi, tapi karena hadis ini susah dipahami oleh akal, makanya Ibnu Mas'ud menyebutkan as-sadiqul masduq, yang mengabarkan hadis ini adalah Nabi yang sangat jujur dan dipercayai oleh semua kalangan. Kemudian barulah disebut sabda Nabi, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari itu sebagai bentuk nutfah. Summa yakunu 'alaqatan misla dzalik. Kemudian setelah 40 hari kedua jadi segumpal darah. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian 40 hari ketiga berarti 120 hari menjadi segumpal daging. Summa yub'atsu ilaihi al-malak. Kemudian setelah itu barulah didatangkan kepada dia malaikat. Jadi kalau ternyata setelah fase ini gugur, maka dia dihitung sebagai manusia, Wafat setelah fase ketiga ini dia dihitung sebagai manusia. Malaikat diutus fayu'maru bi arba'i kalimat, untuk menentukan, untuk meniupkan 4 perkara. Fayuktabu rizquhu, rizkinya, wa ajaluhu, ajalnya, wa amaluhu, amalnya, bagi apa yang akan dia perbuat selama hidup, wa syakiyun au sa'id, dia itu orang yang celaka atau orang yang bahagia. 4 ini telah ditentukan di dalam penciptaan seorang hamba ketika dia berada di dalam perut ibunya. Di sini hadis ini, ya, kalau kita lihat secara logika nggak bisa. Bagaimana proses seperti itu kok bisa diketahui oleh Nabi yang juga seorang manusia? Dia juga sama dengan orang yang dia ceritakan. Dia juga berarti nutfah, dia juga berarti alaqah, dia juga berarti mudghah, dan diutuskan kepadanya malaikat. Tapi kok dia bisa tahu? Semua itu bagaimana? Taslim dan beriman. Kita lihat juga dalam masalah takdir ini ada 4 poin yang harus kita perhatikan. Ini disebut dengan maratibu al-imanu bitakdir. 4 fase dalam beriman dalam masalah takdir. 4 poin ini harus ada. Yang pertama adalah martabatu al-ilmu, tingkatan ilmu. Dalam masalah takdir kita harus punya 4 ini agar dikatakan orang yang beriman. Yang pertama adalah ilmu. Maksudnya ilmu adalah dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu, ilmunya meliputi segala sesuatu, dan ilmu Allah tidak didahului oleh kejahilan. Ilmu Allah tidak didahului oleh kejahilan. Ini penting kali yang terakhir nih. Kita sekarang punya ilmu nih di poin ini. Tapi sebelumnya apakah kita jahil? Sebelumnya kita enggak tahu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah melahirkan kalian, mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian yang sebelumnya kalian enggak punya ilmu apa-apa. Jadi ini yang pertama. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman tadi ayat 34. Satu saja saya kira sudah cukup ya. Tadi sudah saya bacakan ayatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Segala sesuatu sudah tahu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu sudah tahu orang kafir itu yang ditakdirkan masuk neraka dengan yarhamukallah karena dosa-dosa mereka yang mereka perbuat. Allah tahu mereka ini kalau dihidupkan lagi akan buat dosa lagi. Baik,
Pertanyaan, orang yang contohnya Allah ceritakan di dalam surah Al-An'am ayat 27 dan 28. Walau tara idz wuqifu 'alan nar. Dan andainya engkau melihat ketika mereka didirikan di dekat neraka. Qalu ya wailana, qalu ya laitana. Mereka mengatakan, aduhai alangkah indahnya seandainya kami nuraddu, dikembalikan kepada mana? Kepada dunia. Wala nukadzibu bi ayati rabbina, dan kami tidak apa? Kami tidak mendustakan ayat kami, wa nakuna minal mu'minin, dan kami jadi orang beriman. Jadi mereka kalau udah lihat neraka tuh pengen balik, ya Allah balikan, kami ingin jadi orang beriman dan kami tidak mendustakan. Apa kata Allah? Bal badalahu ma kanu yukhfuna min qabl. Bahkan telah terang bagi mereka apa yang mereka rahasiakan. Akhirnya Allah mengatakan walau ruddu la'adu limanuhu. Kalau seandainya mereka dibangkitkan kemudian dihidupkan lagi, mereka akan mengulangi dosa. Pertanyaannya, apakah mereka akan mengulangi dosa itu sudah terjadi? Paham enggak? Apakah tadi kan Allah mengatakan kalau mereka dikembalikan nih, mereka akan mengulangi lagi dosa itu. Wa innahum lakadzibun, dan sungguh mereka berdusta. Kalau mereka dikembalikan dan mengulangi dosa lagi, apakah itu sudah terjadi? Belum. Menandakan bahwa ilmu Allah telah mendahului segala sesuatu. Ini poin pertama. Sudah bunyi jam, berarti sudah masuk. Poin kedua, biar tidak gantung. Poin kedua adalah al-kitabah. Martabah al-kitabah, tingkatan al-kitabah. Kitabah artinya apa? Tulisan. Maksudnya adalah bahwasanya Allah telah menulis segala takdir di Lauhil Mahfuz. Allah telah menulis segala takdir di Lauhil Mahfuz. Di antara dalilnya adalah, kalau anda sebutkan hadis, gimana antum nulisnya? Atau di antara dalilnya surah Al-Had ayat 70. Allah mengatakan alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard. Tidakkah engkau tahu Allah itu tahu segala sesuatu yang terjadi di langit dan di bumi. Inna dzalika fi kitab. Ada kata kitab. Sesungguhnya semua itu telah ada di dalam kitab. Dan hadis yang masyhur, hadis yang sering antum dengar, sesungguhnya awal penciptaan yang Allah ciptakan, walaupun ini perselisihan para ulama ya tentang makhluk apa yang paling pertama diciptakan, ada yang menyebutkan arasy, ada yang menyebutkan air, ada yang menyebutkan kalam. Di antara hadis yang menyebutkan adalah sesungguhnya yang pertama Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Maka apa kata Allah? Uktub, tulislah. Maka kata pena, wa madza aktub? Apa yang aku tulis ya Allah? Kata Allah, tulislah segala yang terjadi, segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat. Makanya kata Nabi sallam, innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard 70 alfasana, 50 alfasana. Allah telah menciptakan, menulis takdir manusia itu, takdir makhluk, bukan hanya manusia, itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebelum ada langit dan bumi sudah diciptakan. Ini poin yang kedua, kitabah. Poin yang ketiga, ini harus lengkap. Poin yang ketiga, anak khawatir antum uzur pekan depan sehingga tidak sempurna. Poin ketiga, subhanallah, dia sudah ditakdirkan oleh Allah, dia akan pecah hari ini dan harus diganti. Nah, ini sudah, masih ingat saya beli mic ini. Saya beli mic ini di, antum tahu Masjid Baitul Syakur? Dekatnya sampingnya itu ada pos polisi, di situ ada toko. Anda beli di situ. Dua, satu lagi entah kemana. Beli ini pas kajian Ustaz Nuzul di Batam Center Mall. Anda ingat sekali. Berarti tahun 2016. Ini 2000, hampir 7 tahun. Akhirnya dia pecah hari ini. Itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga adalah masyiah, yaitu kehendak. Kehendak. Artinya, seringkas saja, tidak ada satupun takdir yang berlaku kecuali sesuai kehendak Allah. Tidak ada yang terjadi kecuali sesuai dengan kehendak Allah. Dan bagaimanapun dia terjadi, itu juga sesuai dengan kehendak Allah. Misalnya daun, dia jatuh itu sesuai dengan kehendak Allah. Tapi bagaimana dia terjadi, berapa putaran atau goyangan baru dia jatuh ke tanah, itu juga sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya detail.
Di antara dalilnya adalah surah Al-Baqarah ayat 253. 253. Saya tidak akan sebutkan ayatnya, antum nanti cari aja ya. Yang keempat adalah tingkatan al-khalqu. Al-khalqu itu apa? Penciptaan. Penciptaan. Artinya apa? Artinya semua yang terjadi itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ringkas, agar kita selamat dalam masalah akidah, masalah takdir, pertama kita harus menisbatkan bahwasanya semua yang terjadi itu sesuai dengan pengetahuan Allah. Tidak ada satupun yang luput. Yang kedua, semuanya telah Allah tulis. Makanya sesuatu yang terjadi itu telah tulis. Makanya Allah katakan likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu wala likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kalau kita sudah tahu semua itu telah ditulis oleh Allah, maka kita tidak akan bangga diri atas keberhasilan kita dan tidak akan sedih atas kemiskinan dan susahnya hidup kita. Itu konsep yang paling bahagia. Makanya para sahabat itu orang yang paling bahagia. Kenapa? Karena mereka punya modal ini. Makanya saya pernah buat tulisan, tulisan itu saya baru ingat karena akhir-akhir ini ada yang like, ada yang kasih jempol, kasih jempol apa kasih love, kasih love ya. Tulisan itu saya katakan kurang lebih lah, saya pun sudah lupa. Kadang yang terbesit saya tulis. Intinya adalah kalau kita merasa sedih dalam kehidupan kita, Ana sempat bilang di situ, intinya begini, adalah ingat Allah memulai rukun iman itu dengan iman kepada Allah dan menutup dengan iman kepada takdir. Kalau kita merasa takdir ini berat, ingatlah bahwasanya yang menulis takdir itu yang ada pada rukun iman yang pertama, yaitu Ar-Rahim, Ar-Rahman, yang pengasih dan penyayang kepada kita. Kalau pihak yang paling penyayang kepada kita memutuskan begini, akankah kita bersedih sementara dia sayang kepada kita? Subhanallah. Terkadang kita buruk sangka kepada Allah sehingga buruklah kehidupan kita. Jadi yang ke berapa tadi? Keempat ya. Baru dua. Tiga, akhirnya Allah, setelah Allah mengetahui, Allah tulis, kemudian Allah takdirkan. Jadinya begini-begini semua dengan kehendak Allah. Dan ingat yang paling penting, semua itu adalah takdir, semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saya tutup dengan kurang lebih 5 menit saja. Karena ada 3 kelompok besar dalam masalah takdir ini. Pertama adalah Qadariyah. Qadariyah ini pun banyak juga kelompoknya, banyak juga pembagiannya. Tapi kita ambil garis besar saja. Qadariyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ikut campur dalam perbuatan hamba. Tidak ikut campur dalam perbuatan hamba. Artinya perbuatan hamba itu lepas dari takdir Allah. Lepas dari takdir Allah. Allah enggak tahu hamba itu akan berbuat kecuali setelah hamba itu berbuat. Gimana cara mengobatinya ini? Kembali kepada martabat keberapa? Perhatikan ucapan Ana. Menurut Qadariyah, Allah itu tidak tahu apa yang dilakukan seorang hamba kecuali setelah hamba itu mengetahui. Setelah hamba itu melakukan. Anda udah jawab pula. Martabat keberapa ini? Martabat pertama. Bahasanya insya Allah jelas. Menurut mereka, Allah itu enggak tahu apa yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali setelah hamba itu melakukan. Allah tahu tidak? Tahu. Berarti martabat keberapa? 1. Antum jangan bingung ya. 1. Itu apa? Qadariyah. Jadi mereka, makanya Imam Bukhari memiliki kitab yang lain namanya Khalqu Af'alil Ibad. Bahwasanya perbuatan hamba itu makhluk. Imam Bukhari punya kitab khusus itu. Kemudian kelompok yang kedua, kelompok pertama ini menyimpang. Kelompok yang kedua adalah Jabariyah. Ini juga menyimpang. Intinya Jabariyah ini mereka mengatakan hamba itu enggak punya pilihan. Semuanya terpaksa. Orang ini soleh karena dipaksa, orang ini maksiat karena dipaksa. Maka untuk mengobati kerancuan dalam masalah ini, antum kalau tenggelam dalam masalah ini rancu loh. Iya juga ya, kan semuanya nanti takdir Allah. Kan gitu. Berarti orang masuk neraka ini takdir Allah. Bukan begitu. Ana kasih solusi.
Semoga ini bisa menjadikan kebingungan itu hilang. Contohnya gini. Pertama anak kasih kaidah dulu. Tidak memberikan keadilan dan tidak memberikan keistimewaan itu harus dibedakan. Perhatikan. Tidak memberikan keadilan dengan tidak memberikan keistimewaan itu beda. Kalau kita katakan semua manusia itu terpaksa, berarti kita seakan-akan mengatakan Allah itu tidak adil. Kenapa fulan surga, kenapa fulan neraka? Tapi kita harus bedakan, tidak memberikan keadilan dengan tidak memberikan keutamaan itu beda. Contohnya, saya mempekerjakan 2 orang. Saya katakan kalian kerja 1 jam kerja saya kasih 50.000 atau 500.000 misalnya. Selesai 1 jam, fulan anak kasih 500.000, fulan anak kasih 700.000. Apakah orang yang anak kasih 500.000 tadi tidak adil anak kepada dia? Adil atau tidak? Adil karena janjinya kan gitu. Janjinya karena 1 jam berapa? 500. Tapi kenapa fulan yang satu lagi 700? Karena Anda lihat kerja dia lebih baik. Paham di sini tuh? Ketika seorang hamba ditakdirkan fulan ke surga, fulan di neraka. Kenapa? Bukan berarti Allah enggak adil, tapi Allah berikan kepada orang yang masuk surga ini keutamaan karena Allah lihat kerjanya baik. Paham di sini ya? Antum bisa ya jadi gambaran. Baik. Makanya kelompok yang pertengahan adalah Ahlus Sunnah. Tadi Qadariyah, Jabariyah. Ahlus Sunnah itu begini. Ahlus Sunnah mereka tengah-tengah antara Jabariyah dan Qadariyah. Qadariyah tadi hilang dari mereka sifat apa? Sifat bahwasanya hamba itu punya kemampuan. Sementara Jabariyah Qadariyah tadi sifat mereka adalah menafikan bahwa Allah itu mengetahui, punya kehendak yang mendahului kehendak manusia. Sementara Jabariyah mereka membuang sifat bahwasanya manusia itu mampu. Maka Ahlussunnah mengatakan makhluk itu berbuat, tetapi perbuatan mereka adalah sesuai juga dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dalam surah At-Takwir. Surah At-Takwir ayat 28 29. Liman syaa'a minkum ayyastaqim. Siapa mau dia bisa menempuh jalan yang lurus. Wa ma tasya'una illa an yasha Allah Rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali sesuai dengan kehendak Allah Rabbul alamin. Masih bingung juga kan? Bingungnya, solusinya di sini. Untuk mengurai kebingungan adalah solusinya pertama hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Idza zukiral qadar fa'amsiku." Kalau disebut tentang takdir, tahan diri. Itu pertama, tahan diri. Oke. Poin yang kedua adalah jujur pada diri kita. Ketika kita memilih untuk makan menu ini dan makan menu itu kita yang milih atau Allah yang milih, atau kita punya, atau bahasa sederhananya Allah yang memaksa kita, atau kita juga punya pilihan di situ. Misalnya hari ini saya mau makan lauk ini, tidak mau lauk yang itu kita punya pilihan atau tidak? Punya pilihan. Tapi kenapa kita dalam masalah amal soleh kemudian sebagian manusia mengatakan itu kan Allah sudah takdirkan orang itu soleh, saya tidak bisa memilih karena begini dan begini. Maka konsepnya dalam masalah takdir, seorang tidak boleh berhujjah dengan takdir dalam maksiat yang masih dia lakukan. Tidak boleh. Dia hanya boleh berdalih dengan takdir dalam maksiat yang sudah dia taubat darinya. Contohnya adalah kalau saya jelaskan panjang, antum mau kerja. Contohnya adalah sederhananya gini. Ketika Nabi Musa, disebutkan dalam hadis, Nabi Musa berhujjah dengan Nabi Adam. "Wahai Adam, engkau ayah manusia pertama, tapi gara-gara engkau kami keluar dari surga." Apa kata Nabi Adam? "Akankah engkau menyalahkan aku dengan apa yang sudah Allah takdirkan?" Ini orang yang enggak paham. Tuh Nabi Adam berdalih dengan takdir. Ana juga, ini takdir Allah nih ana enggak ngaji. Ini takdir Allah nih ana enggak mau hadir lagi di majelis. Ini takdir Allah nih begini. Menurut dia Adam begitu, padahal enggak. Pertama, Adam itu sudah taubat. Ente udah taubat belum? Kan gitu. Yang kedua adalah kata para ulama, Adam itu bukan berhujjah dengan
dengan dosa dia sebenarnya, tapi dia adalah menganggap bahwa hujah dia itu terhadap musibah. Dia menganggap dosa itu musibah, bukan takdir yang harus dia salahkan Allah di situ. Jadi poin sederhananya adalah taslim, menyerahkan diri kepada Allah dan jangan berusaha untuk membuka tabir yang itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan taufik dan semoga di kesempatan berikutnya kita bisa buka interaksi. Tapi interaksinya mungkin offline saja. Dalam masalah takdir ini agar tidak bingung. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.